Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Emi Amersari. Saya residen ortodonsia angkatan 2020 di FKG UGM. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai Rothman-Thomson Syndrome sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah genetika. Rothman-Thomson Syndrome atau RTS adalah penyakit autosomal resesif genodermatosis yang muncul pada masa anak-anak dengan karakteristik berupa facial rash atau poikiloderma sebagai penanda utama dalam diagnosis, dan disertai dengan berbagai temuan klinis seperti tubuh pendek, rambut di kepala sedikit, alis dan atau bulu mata jarang bahkan tidak ada, juvenile katarak, abnormalitas skeletal, kelainan pada tulang radius, penuaan dini, dan kecenderungan untuk berkembang menjadi osteosarkoma, yaitu tumor ganas yang berasal dari tulang. RTS ini pertama kali dijelaskan pada tahun 1868 oleh oftalmologis dari Jerman bernama Rothman yang mengobservasi adanya poikiloderma, retardasi pertumbuhan, dan bilateral juvenile katarak yang sangat progresif pada 10 anak-anak di Bavarian Village. Kemudian pada tahun 1936, dermatologis dari Inggris bernama Thomson melaporkan 3 kasus serupa dengan poikiloderma kongenital dan retardasi pertumbuhan berupa kelainan skeletal yang meliputi bilateral thumb aplasia dan hipoplasia radius serta ulna, tapi tanpa disertai katarak. Kemudian eponim Rothman-Thomson Syndrome sendiri kemudian diciptakan oleh Taylor pada tahun 1957 untuk menggambarkan sekelompok pasien dengan karakteristik yang disebutkan di atas. Pada tahun 1999, terdapat 2 varian Rothman-Thomson Syndrome yang telah muncul berdasarkan analisis klinis dan molekuler. Rothman-Thomson Syndrome tipe 1 ditandai dengan poikiloderma, displasia ektodermal, dan juvenile katarak, namun scan mutasi ReQ-L4 menunjukkan hasil negatif. Sedangkan tipe 2 dari Rothman-Thomson Syndrome ditandai dengan poikiloderma, kelainan tulang bawaan, dan peningkatan resiko osteosarkoma serta adanya mutasi ReQ-L4. Akan tetapi mengenai apakah Rothman-Thomson Syndrome 1 dan 2 ini mewakili 2 sindrom yang berbeda dengan tanda klinis yang saling tumpang tindih, masih harus dikaji lebih lanjut. Phenotype MIM number untuk Rothman-Thomson Syndrome tipe 1 adalah tanda pagar 618625, di mana tanda pagar ini digunakan sebagai bukti bahwa Rothman-Thomson Syndrome tipe 1 ini disebabkan oleh mutasi homozigot atau senyawa heterozigot pada gen ANAP-C1 pada kromosom 2q13. Sedangkan phenotype MIM number Rothman-Thomson Syndrome tipe 2 adalah tanda pagar 268400 yang menandakan bahwa Rothman-Thomson Syndrome tipe 2 ini disebabkan oleh mutasi senyawa heterozigot pada gen DNA helikase ReQ-L4 pada kromosom 8q24. Rothman-Thomson Syndrome merupakan penyakit yang sangat langka dan rehabilitas data prevalensinya belum tersedia. Sampai saat ini tercatat sekitar 300 pasien yang terdokumentasi di literatur medis. Karena spektrum klinis yang sangat bervariasi, pasien yang memiliki presentasi klinis borderline bisa saja terabaikan. Sebagian besar kasus tercatat konsistensi sebagai penyakit dengan transmisi resesif autosomal pada suatu keluarga atau komunitas yang berdekatan. Frekuensi pembawa pada Rothman-Thomson Syndrome tidak diketahui, dengan rasio perempuan dan laki-laki setara, serta dapat ditemukan di berbagai etnis. Kerusakan yang terjadi pada Rothman-Thomson Syndrome adalah akibat adanya mutasi gen. Mutasi pada gen ReQ-L4 menyebabkan sekitar 2/3 dari semua kasus Rothman-Thomson Syndrome.
Gen ini memberikan instruksi untuk membuat salah satu protein yang disebut helikase ReQ. Helikase ReQ adalah enzim yang mengikat DNA dan melepaskan sementara dua untai spiral dari molekul DNA. Pelepasan ini diperlukan untuk mereplikasi DNA dalam persiapan untuk pembelahan sel dan untuk memperbaiki DNA yang rusak. Protein ReQ-L4 membantu menstabilkan informasi genetik dalam sel tubuh dan berperan dalam mereplikasi dan memperbaiki DNA. Dengan adanya mutasi ReQ-L4, maka akan menyebabkan produksi protein ReQ-L4 yang pendek dan tidak berfungsi secara normal atau mencegah sel membuat protein ini. Kekurangan protein ReQ-L4 dapat mencegah replikasi dan perbaikan DNA normal, sehingga pada akhirnya menyebabkan kerusakan luas pada informasi genetik seseorang dari waktu ke waktu. Hingga saat ini belum jelas mekanisme pasti bagaimana hilangnya aktivitas protein ini mengarah pada ciri-ciri khusus Rothman-Thomson syndrome. Mutasi ReQ-L4 ini banyak dijumpai pada Rothman-Thomson syndrome tipe 2. Pada sekitar sepertiga individu dengan Rothman-Thomson syndrome, tidak terjadi mutasi pada gen ReQ-L4. Penyebab kondisi ini masih belum diketahui. Namun, para peneliti menduga bahwa kasus ini mungkin terjadi akibat mutasi pada gen yang terkait dengan gen ReQ-L4. Dalam beberapa kasus, kelainan kromosom telah diidentifikasi pada orang dengan Rothman-Thomson syndrome. Kelainan ini adalah adanya materi genetik ekstra atau hilang biasanya dari kromosom 7 atau kromosom 8 pada beberapa sel orang yang terkena. Para peneliti percaya bahwa perubahan kromosom ini muncul karena ketidakstabilan keseluruhan informasi genetika. Kondisi ini diturunkan dalam pola resesif autosom, yang berarti kedua salinan gen di setiap sel mengalami mutasi. Orang tua individu dengan kondisi resesif autosom masing-masing membawa satu salinan gen yang bermutasi, tetapi mereka biasanya tidak menunjukkan tanda dan gejala kondisi tersebut. Kecurigaan klinis Rothman-Thomson syndrome biasanya diangkat oleh dokter kulit karena kompartemen ektodermal lah yang paling terpengaruh pada sebagian besar pasien Rothman-Thomson syndrome. Tanda pertama mempengaruhi kulit, rambut, kuku, dan gigi yang termasuk dalam epidermis dan dermis, dan masing-masing berasal dari ektodermal serta mesodermal. Laju pertumbuhan lambat dan perawakan pendek yang dihasilkan adalah tanda klinis utama kedua dari Rothman-Thomson syndrome. Sistem skeletal sangat terpengaruh pada patogenesis penyakit ini, seperti yang ditunjukkan oleh cacat tulang bawaan pada pasien. Adanya anomali yang lebih halus terlihat pada pemeriksaan dengan sinar X di sebagian besar kasus. Lesi okuler saat ini mungkin dianggap sebagai tanda minor spesifik untuk sebagian pasien Rothman-Thomson syndrome. Meskipun awalnya prevalensi katarak dilaporkan setinggi 50% dalam beberapa seri, namun kemudian ditemukan jauh lebih rendah angka kejadiannya. Gastrointestinal hematologis dan kelainan pernafasan tercatat muncul secara sporadis. Kecenderungan kanker adalah tanda utama perkembangan penyakit. Jenis tumor yang paling sering adalah osteosarkoma, yang umumnya terjadi di masa kanak-kanak atau remaja, dan karsinoma spinoseluler kulit, yang biasanya terjadi pada orang dewasa. Kondisi ini biasanya berkembang di sel kompartemen yang paling parah terkena penyakit. Karena fenotip dari Rothman-Thomson syndrome sangat luas, diperlukan pemeriksaan hingga level gen untuk menegakkan diagnosis. Individu dengan temuan klinis yang jelas bisa menggunakan molekuler genetik testing untuk mengkonfirmasi pemeriksaan. Molekuler genetik testing ini bisa menggunakan multigen panel atau single gen testing. Sedangkan individu yang dicurigai Rothman-Thomson syndrome dengan temuan klinis atipikal bisa menggunakan genomic testing untuk mengkonfirmasi pemeriksaan. Berikut adalah sign dan symptoms dari Rothman-Thomson syndrome.
Anak-anak dengan Rothman-Thompson syndrome biasanya mengalami ruam antara usia 3 dan 6 bulan, tetapi kadang-kadang sampai usia 2 tahun. Perubahan kulit dimulai dengan eritema, bengkak, dan kadang melepuh di wajah, lalu menyebar ke bokong dan ekstremitas. Secara bertahap selama beberapa bulan sampai tahun, perubahan kulit menjadi kronis dengan hipo dan hiperpigmentasi retikulasi, telangiektasis, dan atrofi belang-belang yang secara kolektif disebut sebagai poikiloderma yang bertahan sepanjang hidup. Lesi hiperkeratotik terjadi pada sekitar sepertiga individu. Banyak orang dengan Rothman-Thompson syndrome juga memiliki kelainan gigi antara lain berupa perkembangan gigi yang belum sempurna atau gigi hipoplastik, mikrodonsia, erupsi tertunda, gigi supernumerary dan agenese, erupsi ektopik, serta peningkatan insidensi dari karies. Anak-anak dengan Rothman-Thompson syndrome mungkin memiliki rambut kulit kepala yang jarang atau bahkan alopecia total. Bisa juga bulu mata dan atau alis menjadi jarang atau tidak ada. Kebanyakan individu dengan Rothman-Thompson syndrome adalah hasil dari kehamilan cukup bulan, tetapi cenderung memiliki berat badan lahir rendah dan memiliki usia kehamilan yang panjang. Mereka tetap kecil sepanjang hidup mereka, biasanya di bawah persentil kelima untuk berat badan dan tinggi badan. Sedangkan untuk kadar hormon pertumbuhan biasanya normal. Sebuah studi terhadap 28 orang dengan Rothman-Thompson syndrome yang diperiksa melalui survei skeletal menemukan bahwa 75% memiliki setidaknya satu penyakit mayor kelainan tulang. Temuan itu antara lain trabekulasi abnormal dengan longitudinal dan striasi metafisis melintang, perubahan displastik pada falang, tulang tidak ada atau cacat, tulang menyatu, osteopenia, dan patella hipoplastik atau tidak ada. Temuan ini lebih sering terlihat pada individu dengan Rothman-Thompson syndrome tipe 2 yang disebabkan oleh mutasi REQ-L4. Beberapa bayi atau anak kecil dengan Rothman-Thompson syndrome mengalami kesulitan makan atau gastrointestinal lainnya, termasuk terjadinya muntah kronis atau diare. Meskipun selang makanan kadang-kadang diperlukan, sebagian besar masalah ini sembuh secara spontan selama masa anak-anak. Kelainan hematologi jinak dan ganas termasuk anemia dan neutropenia terisolasi, myelodysplasia, anemia aplastik, dan leukemia telah dilaporkan pada individu dengan Rothman-Thompson syndrome. Prevalensi juvenil katarak telah dilaporkan dalam beberapa seri setinggi 50% dengan onset biasanya antara usia 3 dan 7 tahun. Kondisi ini lebih cenderung ditemukan pada Rothman-Thompson syndrome tipe 1 yang disebabkan oleh varian patogen di ANAP C1. Dalam kohort internasional yang terdiri dari 41 orang dengan Rothman-Thompson syndrome dengan rentang usia 9 bulan sampai 42 tahun, prevalensi katarak ditemukan jauh lebih rendah. Penata laksanaan medis pada pasien Rothman-Thompson syndrome harus dilakukan oleh tim multidisipliner yang meliputi dokter kulit, dokter mata, dan ahli bedah ortopedi, serta ahli onkologi. Semua pasien Rothman-Thompson syndrome harus ditawari tindak lanjut jangka panjang. Perawatan yang dilakukan termasuk penggunaan fotokoagulasi laser untuk meningkatkan komponen telangiektasis ruam, operasi pengangkatan katarak, dan pengobatan standar untuk individu yang gejalanya berkembang menjadi kanker. Rothman-Thompson syndrome dapat dianggap sebagai salah satu penyakit sistemik terkait dengan periodontitis onset dini. Akar pendek anomali atau rhizomikri telah dikaitkan dengan peningkatan kecenderungan resorpsi akar, sehingga semua faktor yang dapat meningkatkan resorpsi akar mulai dari stres pengunyahan, prostesis cekat, karies, atau penyakit periodontal harus dihindari. Pada pasien Rothman-Thompson syndrome dengan gejala pernafasan, tes fungsi paru dan computed tomografi harus dipertimbangkan dalam pemeriksaan lebih lanjut
untuk memeriksa bronkitis dan bronkiektasis. Juga direkomendasikan untuk melakukan screening dermatologis lengkap untuk tumor kulit dan menyarankan pasien untuk menggunakan tabir surya. Transplantasi umbilical cord blood stem cell berhasil dilakukan pada salah satu pasien dengan Rothman-Thompson syndrome yang diikuti dengan imunodefisiensi. Sementara allogeneic transplantasi sumsum tulang telah dilakukan di kasus lain Rothman-Thompson syndrome dengan sindrom mielodisplastik. Berikut adalah contoh kasus pasien dengan Rothman-Thompson syndrome. Jurnal ini berisi laporan kasus dari seorang bayi perempuan berusia 19 bulan dengan riwayat keterlambatan perkembangan, gagal tumbuh, dan diare kronis yang disertai dengan gastrostomi tube. Muncul ruam pertama kali pada usia 7 bulan di wajahnya dan menyebar ke ekstremitas. Skin biopsi pertama kali dilakukan pada usia 12 bulan, menunjukkan lichenoid interface dermatitis dengan vokal epidermal nekrosis dan inflamasi. Pada pemeriksaan lab, menunjukkan antibodi anti-nuklear negatif, normal nutritional profile, anti-double-stranded DNA negatif, anti-Sjögren syndrome terkait antigen A dan B negatif, sehingga pasien didiagnosis subakut cutaneous lupus erythematosus dan pasien dirawat dengan steroid topikal dan fotoproteksi. Akan tetapi, gejala pasien memburuk sehingga dievaluasi ulang oleh Departemen Reumatologi Anak dan diberikan steroid dan mycophenolate mofetil secara sistemik. Bersamaan dengan itu dilakukan evaluasi oleh Departemen Genetika Medis dan hasil pengujian menunjukkan mutasi heterozigot majemuk di RECQ seperti di gen helicase 4 atau RECQ-L4 seperti yang biasa ditemukan pada kasus Rothman-Thompson syndrome. Orang tua pasien juga dilakukan pemeriksaan dan menunjukkan adanya karier resesif varian patogen dari gen RECQ-L4. Pasien mengalami perbaikan pada ras dan penipisan lesi. Selanjutnya, pasien dilakukan follow-up oleh Departemen Hematologi Onkologi, Optalmologi, Gastroenterologi, Reumatologi, dan Dermatologi. Pada pasien ini terdapat gambaran histopatologis berupa vakuola menjadi lichenoid interface dermatitis dengan diskeratosis. Dari paparan tadi dapat kita simpulkan bahwa Rothman-Thompson syndrome ini merupakan salah satu penyakit langka yang memiliki tanda dan gejala dengan spektrum sangat luas, sehingga untuk penegakan diagnosis diperlukan evaluasi medis hingga level gen. Salah satu manifestasi dari Rothman-Thompson syndrome adalah adanya akar gigi pendek, sehingga perlu diingat untuk menghindari perawatan dental yang sekiranya akan menyebabkan resorpsi akar. Dan perawatan untuk penyakit ini diperlukan tim medis interdisipliner mengingat manifestasi klinis yang muncul sangat beragam. Demikian presentasi dari saya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan semoga presentasi dari saya ini bisa diambil manfaatnya. Sekian dan terima kasih.